implementasi pengalaman organisasi dalam lingkungan pekerjaan. Ini adalah merupakan satu tantangan terbesar bagi fungsionaris-fungsionaris organisasi dalam rangka mengimplementasikan skill akademik yang mereka miliki, yang tentunya ditunjang dengan pengalaman-pengalaman organisasi yang didapatkan sebelumnya. Pada dasarnya di dalam lingkungan pekerjaan itu bukan hanya katakanlah skill akademik yang kita miliki untuk kita prioritaskan, kita kembangkan, tetapi di dalam lingkungan pekerjaan tersebut tentunya juga ada organisasi. Ada organisasi yang mengaturnya. Sehingga ketika teman-teman tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman organisasi, maka yakin dan percaya ini akan merupakan satu masalah besar. Skill akademik yang dimiliki oleh sumber daya manusia akan lebih bagus atau akan lebih baik ketika ditunjang dengan adanya pengalaman organisasi. Penerapan skill akademik yang kita miliki di dalam lingkungan pekerjaan yang kita tempati tersebut tentunya akan jauh berbeda dari mereka yang memiliki skill akademik ditunjang dengan pengalaman organisasi. Lalu kemudian pada malam hari ini kita akan coba melihat seperti apa implementasi pengalaman organisasi atau penerapan pengalaman organisasi di dalam lingkungan pekerjaan sesuai dengan skill dan bakat yang kita miliki, sesuai dengan jenjang akademik ditambah dengan pengalaman organisasi yang kita miliki. Yang pertama adalah dengan pengalaman organisasi tentunya akan menuntun kita untuk dapat mengerjakan pekerjaan yang baru. Sebab di dalam lingkungan pekerjaan tentunya kita selalu diperhadapkan pada tantangan-tantangan yang baru seiring perubahan-perubahan yang ada. Dalam menyelesaikan pekerjaan yang baru tersebut tentunya ditunjang bukan hanya dengan skill akademik yang kita miliki, tetapi tentunya sangat besar pengaruhnya dari pengalaman organisasi yang kita miliki sebelumnya. Kemudian yang kedua, implementasi atau penerapan dari pengalaman organisasi dalam lingkungan pekerjaan adalah dengan pengalaman organisasi tentunya akan menunjang skill akademik yang kita miliki tersebut, sehingga mempermudah kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang umum. Bayangkan saja dalam lingkungan pekerjaan tersebut kita tidak dapat membuat surat menyurat, sementara di dalam lingkungan pekerjaan tentunya dituntut adanya administrasi surat menyurat sebagai sumber informasi di dalam lingkungan pekerjaan tersebut, baik itu sarana informasi di dalam lingkungan pekerjaan dan juga sarana informasi tertulis di pihak eksternal. Sehingga dengan demikian pengalaman organisasi yang telah kita dapatkan tersebut kita sudah mengetahui seperti apa itu administrasi surat menyurat, tinggal menyesuaikan seperti apa format surat menyurat yang digunakan dalam lingkungan organisasi tersebut. Ini akan berbeda bagi mereka yang hanya memiliki skill akademik tetapi tidak pernah memiliki pengalaman organisasi, maka yakin dan percaya mereka tidak mampu membuat surat menyurat. Mereka tidak tahu bagaimana membuatnya terlebih dahulu, seperti apa itu kop surat, seperti apa itu nomor surat, seperti apa itu alamat surat, isi pembukaan sampai dengan penutup dan tembusan. Sementara teman-teman yang ketika ikut berorganisasi tentunya sudah mengetahui mulai dari kop surat sampai dengan tembusan. Mereka sudah tahu bagaimana cara membuatnya, tinggal menyesuaikan bagaimana bentuk format surat yang digunakan pada lingkungan pekerjaan di mana organisasi kita bekerja. Dengan pengalaman organisasi yang kita dapatkan tersebut, tentunya ini akan mempermudah kita untuk menerapkan, untuk mengimplementasikan skill akademik yang kita miliki, sehingga dapat kita komunikasikan dengan baik dalam lingkungan pekerjaan. Entah itu komunikasi kepada pimpinan kita ataukah komunikasi dengan rekan-rekan kerja, terlebih akan lebih mudah mempermudah kita untuk membangun komunikasi kepada mereka yang kita layani ataukah mereka yang akan diberikan pelayanan sesuai dengan jenis layanan di dalam lingkungan pekerjaan kita tersebut. Sebab bagaimanapun juga, dimanapun kita bekerja, di organisasi manapun juga kita bekerja, tentunya tidak terlepas dari bagaimana cara membangun komunikasi dengan baik. Sementara ketika teman-teman sudah mengikuti organisasi sebelumnya, maka yakin dan percaya tentunya Anda sudah mengetahui bagaimana cara membangun komunikasi organisasi. Dan yang keempat, dari implementasi atau penerapan dari pengalaman organisasi dalam lingkungan pekerjaan,
yaitu dengan pengalaman organisasi yang kita dapatkan sebelumnya. Tentunya ini akan mempermudah kita untuk melamar ataukah mendapatkan pekerjaan dimanapun kita akan melamar pekerjaan. Seperti kita dapat melamar di kantor-kantor ataukah di perusahaan-perusahaan, terkadang biasa melampirkan ataukah dipersyaratkan dengan adanya pengalaman-pengalaman organisasi. Kemudian yang kelima adalah dengan pengalaman organisasi. Tentunya ini akan menuntun kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di lingkungan pekerjaan kita dengan penuh integritas, penuh kejujuran, dan tentunya selalu mengedepankan keberanian. Sebab dimanapun kita bekerja tersebut, di lingkungan pekerjaan manapun juga, hal utama yang harus diprioritaskan adalah kita harus mengutamakan ataukah mengedepankan adanya integritas, adanya kejujuran. Tetapi integritas dan kejujuran tidak lengkap ketika kita tidak memiliki keberanian untuk melakukan, untuk melaksanakan, untuk berbuat. Ketika kita sudah mengenal organisasi, juga ini kita sudah diajar untuk bagaimana cara bersikap jujur, bagaimana cara untuk mengedepankan integritas, dan bagaimana cara untuk melaksanakan sesuatu dengan penuh keberanian. Sebab terkadang juga ada orang di dalam lingkungan pekerjaan tersebut menghalang-halangi untuk melaksanakan sesuatu dengan penuh rasa integritas. Karena apa? Karena disitulah ada persaingan. Kemudian yang keenam adalah dengan pengalaman organisasi. Tentunya diharapkan kita dapat gunakan untuk selalu berinovasi untuk membuat terobosan-terobosan baru seiring perkembangan zaman. Sebab terkadang dalam satu organisasi itu hanya melakukan satu pekerjaan dengan cara teknik yang kuno, tanpa mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan cara itu dengan perkembangan-perkembangan. Salah satu contohnya adalah dalam lingkungan pekerjaan hanya menggunakan katakanlah program-program kerja itu saja yang dilakukan. Tetapi ketika kita sudah berorganisasi, kita sudah bisa melihat program-program kerja apa saja yang merupakan terobosan-terobosan baru yang dapat kita kembangkan demi perkembangan dan kemajuan. Dan yang berikutnya, yang merupakan poin yang penting dari pengalaman-pengalaman organisasi dalam lingkungan pekerjaan tersebut adalah dengan pengalaman organisasi. Tentunya ini akan menuntun kita untuk tidak ragu-ragu mengimplementasikan jiwa-jiwa kepemimpinan di dalam lingkungan. Terkadang dalam lingkungan pekerjaan itu ada berbagai macam tugas, diberikan tugas dan fungsinya. Tetapi ketika teman-teman memahami bahwa hal itu harus dilakukan, maka teman-teman pasti tidak akan ragu-ragu untuk melakukannya. Bagi teman-teman yang sudah fungsionaris organisasi, jadi pengurus organisasi, kita tidak segan-segan melakukan sesuatu ketika dianggap perlu, meskipun itu bukan tugas kita. Karena Anda sudah memahami seperti apa itu leadership atau seperti apa itu kepemimpinan, maka yakin dan percaya teman-teman dapat melakukan implementasikannya dalam lingkungan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya juga, dengan pengalaman-pengalaman organisasi tersebut, tentunya kita dituntun untuk selalu memberikan saran dan masukan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini tentunya kita selalu bersikap kritis dan juga mempunyai solusi.